wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an liyakuna hidayatan lisa'adatina fid dunya wal akhirah. Salatu wassalamu ala hamilil hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh panitia saya diberikan judul atau tema fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran, yang perlu pertama kita ketahui bahwa ia rokorangi si bawah hadis wahyu mana pula buangi. Jadi Al-Quran dan hadis merupakan wahyu dari Allah. Cuma bedanya Pak, se direkeng dibaca lalas sempajang, se dide. Jadi korangi dibaca langsung pajata, pura ki baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath, itu sunnah. Tapi nak mak baca ki hadis pura baca Al-Fatihah langsung paja batal kita sempajata. Siapa tahu pura ki makada waladdallin amin, tapi mak baca ki inang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dayfahu. Ini batal sempajang. Padahal sama-sama wahyu. Nah, kenapa Allah turunkan wahyunya kepada kita? Nah, sahabat ini kan rupa tahu sebenarnya kadang keluar dari jalur ketentuan agama. Jadi, makanya nah saya kipuangi ketika banyak anak cucu ada yang keluar jadi jalur siratal mustaqim, nah sahabat saya tapuangi nareki nasihat ini, nareki nasihat kita diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kembali ke jalannya lurus. Nah ya modelnya nasihat na puangi dua Pak. Yang pertama yang tertulis, yang kedua yang tidak tertulis. Yang pertama yang tertulis adalah korangi si bawah hadis. Sebenarnya nak ko ingka ceramai ki ingka paleture ki ayat na puange, ingka paleture ki hadis na Rasulullah, berarti nasihat na tu puange, nasihat na Pak. Makanya dalam ayat surah Qaf, fazakir bil Quran mayakhafu aid, berikanlah nasihat dengan Al-Quran kepada orang yang takut hari akhirat, hari ancaman. Artinya nak komatan ratepek nak akhirat, cukup dia dinasihati dengan ayat atau hadis langsung sadar. Tapi nak kode na matan ratepek na kurang iman na mo si panrasa kecerame deto na sadar. Ya, makanya Umar dulu Pak, Umar waktu mati Rasulullah, kan mega tu waktu malasa Rasulullah sebelum meninggal, mega tu mataja ko masigi mataja karebana Rasulullah. Tiba-tiba ingka kareba pole bolana Rasulullah, bolana Aisyah. Mata Rasulullah, mati ni Rasulullah. Tapade na sadar Umar Pak. Na cabu pedan na Umar tetong ireken apa na cabu pedan na mangkala Muhammadan mat, mangkala Muhammadan mat, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, sa'azbahu bizai bihasa, akan saya penggal lehernya dengan pedang saya. Dia nak sadar Pak, Muhammad tidak meninggal.
Muhammad hanya pergi ketemu Tuhannya dan kembali kepada kita, sebagaimana Nabi Musa pergi ketemu Tuhannya dan kembali ke umatnya. Ma mata Muhammad, dan Muhammad tidak meninggal. Dia nak sadar Umar, Pak. Tapat tetung ya Abu Bakar, ya Umar, alam takra, tidakkah kamu baca ayatnya Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah banyak rasul sebelumnya dan semua mereka juga meninggal. Berarti kalau Muhammad itu rasul, berarti Muhammad Rasulullah meninggal juga, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Bahkan di dalam suratul Zumar jelas-jelas maka dia puangi, innaka mayyitun fa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu ya Muhammad akan meninggal seperti mereka meninggal. Dibacakan ayat Umar, Pak, langsung sadar. Nah sebab mata anda tepat. Ya, kita ni kondisi kita mau ke Pak egana tu tolo dinasehati tapi tetap nelo sadar. Tapi nah saya mupi puangi, kalau tidak bisa sadar dengan ayat dan hadis disampaikan, maka nareki puangi nasihat berupa kejadian alam. Ya roh, bukankah kejadian tsunami di Aceh bisa menyadarkan kita? Bukankah kejadian di Palu gempa bumi bisa menyadarkan kita, Pak? Ingkato cerita reke di Palu, saksi mata, tak bukai tanai, kemudian mega medunno tak patatut si tanai. Itu terjadi, Pak, saksi mata. Bukankah itu bisa menyadarkan kita? Gampang mi puangan nak kolekin Allah. Ya, itu adalah nasihat yang tidak tertulis. Ya, jadi wadiki mengukur reken keimanata tinggi atau rendah. Nak sadar ki hanya sekedar dibacakan ayat, dipaletur ki hadis Rasulullah, kemudian sadar, berarti mata anda terpeta. Tapi kalau tidak, berarti perlu reken diareng kejadian supaya sadar. Termasuk sebenarnya kapabil mauti wa'izan, bukan kematian itu adalah nasihat. Ya, makanya Rasulullah, Pak, pura reketeri labe ke kesedia kubur perkuburan, kemudian ada orang yang menggali kubur, teri Rasulullah. Ditanya ke sahabat, kenapa menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah, begitu juga nanti kita digalikan kubur. Berarti nasihat, Pak. Nah komita kita mati, berarti itu nasihat bahwa mati doka matu. Ini. Nah berarti fungsi Al-Quran dan hadis sebenarnya yang pertama adalah nasihat dari Tuhan. Nah kau ingkap rampia kirek. Jadi lebih sebenarnya ceramai. Coba kemak dari Nabi ta, Pak. Khairukum, sebaik-baiknya dari kalian adalah man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Quran, wa allimuha, dan mengajarkan Quran. Pakutanana, Pak, maga dan nama kedai Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang menghafal Quran. Dia nama kedai Rasulullah, sebaik-baiknya kalian orang menghafal Quran. Tapi maka Rasulullah, sebaik-baiknya orang dari kalian orang yang mempelajari Quran. Mage panasaba ya Qurannya bukan hanya sebatas untuk dihafal saja, tapi dipahami kemudian dijalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi termasuk sebenarnya ini, Pak, nak koinka penceramah paletura ki ayah hadis, sebenarnya ini adalah intinya. Artinya mega pahalatan kalinya ceramah nasabah isetna ayat misbawa Quran, ayat misbawa hadis. Tapi nak koinka ceramah dega ayat na dega hadis nama dodoto tu pahalana, Pak. Hiburan minasetau. Ini. Nah ini yang perlu diketahui. Berarti man ta'allam Al-Quran, ya Quran tania baung barakah nak dibacai, tapi itu menjadi pedoman hidup kita, Pak. Nah, artinya demi kebahagiaan dunia akhirat kita. Hadirin hadirat jemaah tarawih rahimakumullah. Ya rawatuna turung ayat terakhir puangi, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah disempurnakan agamamu. Lengkap agama, Pak. Ya, lengkap. Nah purana reken Rasulullah mata ni Rasulullah dia nagaga ayat no, dia nagaga ayat no.
Nah, sementara banyak kejadian masalah baru yang muncul setelah Nabi meninggal. Apalagi makokai Pak mega masalah baru. Nah, ye masalah baru jangan sekali-kali kita mengatakan tidak ada hukumnya dalam Quran. Pasti engkau Pak. Nah, sahabat nak maka dikit dega hukumna lala Quran atau hadis sama dengan mengatakan Al-Quran dan hadis itu tidak lengkap. Padahal maka dene puange saya lengkapi agamamu. Berarti yang manenna masalah tamakokoi ingka mana sebenarnya jawaban dalam Quran ingka jalan keluar napa? Wareki set dicontoh. Iya roh biasa ingka surat-surat itu miskin tidak punya apa-apa, tapi kadang dia butuh Pak. Nih, dia butuh sesuatu untuk dimakan atau dipakai pakaian. Sementara para lulak dek rekin na dek gaga modalak na. Berarti dalam agama kita dianjurkan atau dibolehkan untuk meminjam kepada saudaranya. Jika ada saudara tak yang butuh Pak, nam elemen reking orang yang punya kelebihan wajib membantu saudaranya. Nah, sebab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka dia kurangnya saling membantulah. Iya roh perintah Pak. Jadi orang yang punya kelebihan harta wajib membantu saudaranya yang tidak punya kelebihan atau membutuhkan. Nah, maka dia kireking siapa tahu matu nah jangan lupain rendah. Ya roh, maka dia kurangi. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubu. Nak kopai mata tahu kirekin na lupai mati ya kada minreng catai. Parentano kurangi pa nak minreng catai. Ya coba Pak. Jadi catai nak ragu kirekin. Yang jelasnya bantu surat-surat. Kalau sudah jatuh tempo jatuh tempo reking harusnya wajib rendah, maka dia kurangi wa in kana zu usratun panazratun ila maisarah. Kalau dia tidak mampu untuk membayar pada waktu itu, maka berikan lagi waktu kesempatan supaya dia bisa nanti bayar pinjamnya. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Kan ya petunjuk nak kurangi Pak. Tapi nak 50 juta susah tuh itu sedekah. Jadi tunggu waktu, kasih waktu. Nah, nak kemakka desi reking iya reke pun nadoi parelu nak nero tau menreng gede paga gode ina kasih. Di dalam petunjuk Nabi ada yang namanya hiwalah. Sapa ki jolo tahu supaya wadiki nawajakeun reta. Coba Pak, iya petunjuk na Rasulullah sapa ki tahu supaya di rekinya wajah ke yang retak nah sebab butuh ni pun ada doi. Coba petunjuk naga mata Pak gampang naro kehidupannya. Cuma ini biasa Pak susah ini. Segala sesuatu ada solusinya dalam Quran. Bahkan ya manenna rekeng kedo-kedota ampe-ampeta semua perbuatan dan perkataan ingka mane hukunna kurangi si bawah hadis ingka mane Pak. Jadi nak maka daki dega hukunna sama dengan mengatakan agama itu tidak lengkap. Nah, memang ini aturan agama diturunkan untuk kita supaya itu menjadi sebenarnya kita terikat dalam hidup ini Pak. Ini ketika kita sudah mengatakan diri kita selenya saya ini Islam, maka harus tunduk. Nah, sebab Islam itu artinya tunduk, harus ikut, harus diatur oleh Tuhan. Jadi nak maka ada seleng ada itu berarti tasio ni diaturan agama dikurangi sebuah hadis. Nah, kode ni tasio reken kalau tidak mau diatur oleh agama silakan keluar dari agama saja, gampang. Ya petunjuk agama. Maka dari Rasulullah kode ke deni lo diatur ya subawan nih. Silakan jadi kafir. Terserah mau bikin apa tapi akhirat matun runtuh. Tapi nako seleki rekeng siap diatur oleh aturan agama dan satu kaedah bahwa ia rupuang nareki aturan sebenarnya demi kebahagiaan kita dunia akhirat.
Itu. Jadi nak koingka atoran na puange dikurangi atau hadise dicoy bawa mi, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Nah, Al-Quran dan hadis ini perlu dipahami. Nah, nanti subuh nasabah malam pemuatun nasubuh matu insya Allah letu waktu isyak kita mencoba bagaimana cara memahami Al-Quran dan bagaimana cara memahami hadis. Nasabah panditai biasa di midal lele, tapi beda-beda pemahamannya di dalile sehingga berbeda pendapat, dan ini perlu kita sampaikan sehingga dek napa salah-salah tawe secede-cede bid'ah, si cede-cede neraka, si cede itu yang perlu ini diluruskan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di subuh esok harinya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.